Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati, Bapak Bivit Anggoro, Prasetyo Nugroho, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan untuk mendengarkan pidato saya kali ini di pagi yang cerah ini. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menyampaikan pidato mengenai pentingnya kunjungan ANC terhadap ibu hamil. Perlu teman-teman ketahui, menurut Kemenkes RI 2016, antenatal care merupakan suatu pelayanan yang bersifat preventive care untuk mencegah suatu masalah yang kurang baik pada ibu dan janin. Angka kematian ibu dan angka kematian neonatal ini masih menjadi masalah. Angkanya yang masih cukup tinggi. Karena sudah ditentukan, kebijakan program pelayanan antenatal ini menetapkan frekuensi kunjungan antenatal sebaiknya yang dilakukan minimal 4 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester pertama pada 0-12 minggu, kemudian 1 kali pada trimester kedua, yaitu 13-27 minggu, dan 2 kali pada trimester ketiga, yaitu kunjungan ketiga dan keempat 28-40 minggu. Sedangkan apabila terdapat kelainan atau penyulit kehamilan seperti mual, muntah, perdarahan pada kehamilan, kelainan letak, dan lain-lainnya, frekuensi kunjungan ANC ini disesuaikan sesuai kebutuhan. Yaitu angka kematian ibu pada tahun 2015 305 per 1000 kelahiran hidup menurut Subpas tahun 2015. Angka kematian neonatal pada tahun 2017 15 per 1000 kelahiran hidup menurut SDKI 2017. Penyebab utama kematian ibu terbanyak adalah hipertensi dalam kehamilan dan pendarahan pasca persalinan atau postpartum. Sedangkan penyebab kematian pada kelompok perinata disebabkan oleh komplikasi intrapartum dan bayi berat badan lahir rendah atau BBLR. Komplikasi kehamilan dan persalinan sebagai penyebab tertinggi tersebut dapat dicegah dengan pemeriksaan kehamilan melalui antenatal care atau ANC. Secara teratur, antenatal care atau pelayanan antenatal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan profesional dapat mencegah dan mendeteksi komplikasi pada janin dan ibu hamil lebih awal sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Menurut Kementerian Kesehatan Pelayanan dan asuhan standar itu minimal 10, yaitu yang pertama, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan, tekanan darah diperiksa, lingkar lengan atas diukur untuk menilai status gizi, tinggi fundus uteri atau puncak rahim diperiksa, presentasi dan denyut jantung janin ditentukan, berikan imunisasi tetanus toksoid bila diperlukan setelah dilakukan screening status imunisasi tetanus. Kemudian memberikan tablet zat besi yang minimal 90 tablet selama kehamilan. Tes laboratorium, kasus tata laksana, persiapan persalinan pencegahan komplikasi, serta KB pasca persalinan yang dilakukan melalui temu wicara atau konseling. Layanan antenatal juga dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada ibu hamil dan keluarganya untuk melakukan penanganan yang tepat segera memeriksakan kehamilannya apabila terdapat tanda-tanda bahaya selama kehamilan. Tanda-tanda bahaya tersebut yaitu meliputi bengkak atau edema di muka dan di tangan, kemudian nyeri perut yang hebat, berkurangnya gerak janin, perdarahan pervaginam, kemudian sakit kepala yang hebat, penglihatan yang kabur, demam, muntah-muntah hebat, dan keluar cairan vaginam secara tiba-tiba, dan yang lainnya. Pentingnya kunjungan ANC ini belum menjadi prioritas utama bagi sebagian ibu hamil terhadap kehamilannya. Di Indonesia, kunjungan ANC ini
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menurut teori Lawrence Green. Yang pertama ada faktor predisposisinya, yaitu ada faktor usia. Usia tersebut mempengaruhi pola pikir seorang ibu karena ibu usia produktifnya yaitu 20-35 tahun yang dapat berpikir lebih rasional dibandingkan dengan ibu yang usia lebih muda dan lebih tua. Sehingga ibu yang usianya produktif memiliki motivasi lebih dalam memeriksakan kehamilannya. Kemudian ada faktor tingkat pendidikan. Ibu hamil yang berpendidikan melalui pemahaman yang lebih mengenai masalah kesehatannya, sehingga mempengaruhi mereka terhadap kehamilannya sendiri dan maupun untuk pemenuhan gizinya. Kemudian ada status pekerjaan. Ibu hamil yang bekerja dengan kualitas tinggi dan padat lebih memilih untuk mementingkan karirnya dibandingkan dengan kesehatannya sendiri. Sehingga ibu tersebut akan mengabaikan kehamilannya dibanding dengan ibu yang berumah tangga yang mempunyai waktu yang luang dan dapat mengatur menjadwalkan kunjungan ANC-nya. Kemudian ada paritas ibu hamil. Paritas adalah banyaknya jumlah kelahiran hidup yang dialami seorang wanita. Ibu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak usah khawatir dengan kehamilannya. Sehingga menurunkan angka kunjungannya. Sedangkan pada ibu dengan kehamilan pertama, yaitu baru merasakan, sehingga ibu memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam pelaksanaan kunjungan ANC. Kemudian ada jarak kehamilan. Semakin tinggi resiko terjadi komplikasi akan meningkatkan motivasi ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan. Jadi, jarak kehamilan yang dekat dapat meningkatkan resiko terjadinya komplikasi pada ibu hamil, sehingga hal ini semakin meningkatkan ibu hamil untuk kunjungan antenatalnya. Kemudian pengetahuan ibu hamil. Bagi ibu yang pengetahuannya tinggi mengenai kesehatan kehamilannya, menganggap kunjungan ANC ini bukan untuk kewajiban saja, tetapi untuk sebuah kebutuhan untuk kehamilan. Sikap ibu hamil. Sikap yang positif atau respon yang baik mencerminkan kepeduliannya terhadap kesehatan diri atau janinnya, sehingga dapat meningkatkan angka kunjungan. Sedangkan pada sikap yang negatif, ibu hamil kehilangan motivasinya untuk melakukan kunjungan. Kemudian selanjutnya ada faktor pemungkin yang mempengaruhi kepatuhan ibu hamil dalam melakukan kunjungan ANC, yaitu ada jarak tempat tinggal. Semakin jauh jarak fasilitas kesehatan dari tempat tinggal ibu hamil, serta semakin sulit akses menuju ke fasilitas kesehatan yang akan menurunkan kunjungan ANC ibu hamil. Kemudian, penghasilan keluarga. Ibu hamil dengan penghasilan keluarga yang lebih rendah akan memprioritaskan untuk kebutuhan pokok keluarganya, sehingga hal ini akan menjadi terabaikan, termasuk kesehatan kehamilannya. Kemudian ada faktor penguat yang mempengaruhi kepatuhan ibu hamil dalam melakukan kunjungan ANC, yaitu ada dari dukungan suami. Melalui dukungan suami, yang sebagai pendamping terdekat ibu, semakin tinggi dorongan yang didapatkan ibu hamil untuk menjaga kehamilannya, sehingga ibu termotivasi untuk melakukan kunjungan ANC. Kemudian ada dukungan keluarga. Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya. Dukungan keluarga memegang peranan penting dalam memengaruhi psikologi dan motivasi ibu dalam melakukan kunjungan ANC atau perilaku kesehatan. Kemudian, faktor petugas kesehatan. Semakin baik sikap petugas kesehatan, maka semakin sering pula ibu hamil mengunjungi fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya. Dampaknya, jika tidak patuh kunjungan ANC akibat dari ketidakpatuhan dalam melakukan kunjungan ANC tersebut, yaitu yang pertama, ibu hamil kurang atau tidak mengetahui tentang cara perawatan selama hamil yang benar. Kemudian, bahaya kehamilan secara dini tidak terdeteksi. Jadi, bahwa kunjungan ANC ini sangat penting untuk ibu hamil untuk mempersiapkan persalinan dan kelahiran dengan mencegah, mendeteksi, dan mengatasi 3 masalah kesehatan selama kehamilan yang mempengaruhi ibu dan janinnya dengan kunjungan minimal 4 kali selama kehamilan yang mempengaruhi ibu dan janinnya, dan pelayanannya untuk mendeteksi secara dini tanda bahaya dibantu dengan faktor penguat dari suami, keluarga, dan petugas kesehatan. Harapannya, ibu hamil mengetahui pentingnya kunjungan ANC ini dan kita sebagai petugas kesehatan untuk selalu mengingatkan para ibu hamil untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi 3 masalah kesehatan selama kehamilan dengan kunjungan ANC. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.